Shalom Bapak Ibu semuanya. Minggu yang ketiga di tahun yang baru ini ya. Bagaimana rasanya? Sudah mulai ada yang merasa bahwa wah kayaknya tahun ini lebih berat daripada tahun-tahun yang sebelumnya nih. Ada yang sudah mulai kepikiran ke situ? Ya kadang memang kehidupan kita seringkali kita sudah mempersiapkan seterbaik mungkin, tapi ternyata berjalan tidak seperti apa yang kita bayangkan atau yang kita harapkan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi tetap aja ada yang berjalan tidak seperti yang kita harapkan dalam persiapan-persiapan kita. Ya, persis kan seperti dalam perikop kita hari ini. Masih dalam suasana tahun baru, lalu kemudian di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini juga Yesus mengawali seluruh karya pelayanannya dengan mukjizat di Kana. Sering muncul ya di soal-soal soal-soal cerdas cermat Alkitab. Mukjizat Yesus yang pertama. Di perikop yang kita baca hari ini, siapa yang sangka bahwa dalam satu pesta ternyata ada satu unsur yang mereka kekurangan atau kehabisan. Padahal pasti dalam semua pesta semua sudah dipersiapkan, semua sudah dipertimbangkan, sehingga kalau misalnya itu habis berarti bahkan yang sudah dipersiapkan sebagai rencana selanjutnya kalau misalnya yang dipersiapkan habis, itu pun sudah habis. Dan pastinya kalau misalnya kita jadi keluarga yang mengadakan pesta itu, apalagi ini pesta pernikahan ya, pasti kita akan merasa malu kalau misalnya persoalan itu, kehabisan minuman, kehabisan anggur, diketahui oleh banyak orang. Pastinya kita akan jadi ngerasa malu, karena orang bisa mengira bahwa persiapan kita kurang. Nah hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari beberapa sikap yang tergambar sangat jelas dalam perikop kita. Ada dua yang saya mau ajak untuk kita renungkan bersama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah seharusnya respon kita yang paling pertama sewaktu membaca perikop kita hari ini, kisah mukjizat di Kana, seharusnya respon kita yang paling pertama adalah untung mereka ngundang Yesus, gitu kan ya. Untung mereka ngundang Yesus. Untung Yesus ada di sana. Soalnya kadang-kadang saya kepikiran bahwa kalau misalnya kita hari ini di zaman sekarang ngebaca Alkitab, wah enak ya orang-orang yang sejaman dengan Tuhan Yesus. Sewaktu mereka ada di dekat Tuhan Yesus, persoalan mereka, sakit penyakit mereka mudah untuk disembuhkan gitu kan ya. Untung ada Yesus pada saat itu. Karena dengan begitu Yesus bisa ikut campur tangan, ikut menunjukkan solusi bagi kehidupan keluarga di Kana ini. Yang paling pertama yang mau saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama adalah cobalah jawab Bapak dan Ibu dalam kehidupan keseharian kita, terutama karena tema sinodal kita adalah Kristus dan keluargaku ya. Kalau ini kan pesta pernikahan, kalau yang namanya pesta mah tamu ya. Kita ngundang tamu. Saya kepikiran bahwa mungkin Bapak dan Ibu mengira bahwa saya akan mengarahkan bahwa sudahkah Bapak dan Ibu mengundang Kristus ke dalam kehidupan keseharian kita? Saya sih berharapnya Bapak dan Ibu nggak lagi nggak berhenti lagi di titik itu gitu ya, bukan lagi mempertanyakan itu. Karena bagi kita sebagai orang percaya, masa kita menjadikan Yesus sebagai tamu? Enggak. Bertanyalah dalam keseharian kehidupan kita, apakah kita sedang menjadikan Kristus sebagai tamu atau memang Kristus tinggal di dalam keseharian kehidupan kita? Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu selalu kepikiran bahwa mari Tuhan datang, loh bukannya Yesus tinggal gitu ya. Harusnya kan Yesusnya memang sudah tinggal di dalam rumah.
Jangan memperlakukan Kristus sebagai tamu, karena pasti beda. Bedanya kalau tamu kan memang nggak tinggal ya. Tamu ya namu doang. Kadang ada, kadang nggak ada, karena nggak ada di situ. Tetapi sewaktu seseorang tinggal, maka dia akan selalu ada di situ. Jadi sewaktu seseorang berhenti pada mengundang, kenapa harus diundang berkali-kali? Kalau sudah diundang, berarti ya sudah, berarti jadikan Kristus memang tinggal tetap dalam kehidupan keseharian kita. Dan pembedaannya bukan hanya apakah Yesus kita perlakukan sebagai tamu atau Yesus tinggal di dalam kehidupan keseharian kita, tapi akan selalu ada bedanya, karena pertama tadi tamu akan pergi lagi, nggak tinggal. Tetapi yang paling membedakan adalah, kalau buat saya, sewaktu kita tahu bahwa Kristus tinggal tetap dalam kehidupan keseharian kita, maka ini saya gambarin sederhana ya. Katakanlah ya, ini kita sebagai suami, di sini kita sebagai istri, ini gambaran aja ya. Suami dan istri, konteks apapun. Saya ambil contoh yang paling ribet lah mungkin. Yang paling ribet dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga adalah ribut, gitu kan ya? Ribut. Suami dan istri ribut. Bedanya, seseorang sewaktu menjadikan Kristus hanya tamu, lah sewaktu ribut kan emang tamunya ada. Kan kita nggak tahu ya tamunya ada atau enggak. Kalau bapak dan ibu justru kalau lagi ribut tamu datang jadi nggak ribut ya. Kalau misalnya lagi ribut makanya telepon aja siapa gitu, ayo datang sini, nanti ributnya pasti agak-agak adem gitu ya. Bedanya kalau misalnya dia tamu ya, sewaktu ada keributan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita nggak bisa ngelihat siapa-siapa lagi kecuali ya orang ini nih. Yang lagi bapak dan ibu sebelin, ya berarti kalau ribut kan berarti suami lagi sebel sama istrinya atau istrinya lagi sebel sama suaminya, kan gitu kan ya. Tamunya di mana? Ya tamunya nggak ada. Tamunya nggak ada. Tetapi sewaktu Kristus tinggal di dalam kehidupan keseharian kita, maka yang terjadi adalah sewaktu bapak dan ibu, bener nggak ya bahasa Sundanya teh apa sih? Saya sering dengar pika sebelen, bener gak sih? Kalau pika sebelen itu apa sih artinya? Sebel sesebel-sebelnya, apakah itu artinya? Benar, itu artinya sebel sesebel-sebelnya. Saya mah pika sebelen gitu. Sering dengar tapi saya nggak ngehan apakah itu artinya gitu ya. Kalau misalnya Kristus tinggal di dalam keseharian kehidupan kita, konteks yang sama. Suami dan istri, ada keributan yang pasti biasa ya. Bukan nggak boleh ribut kan ya, boleh ribut, nggak apa-apa ribut, karena pasti dalam kehidupan rumah tangga pasti akan selalu ada yang diributkan. Tetapi sewaktu Kristus tinggal, maka sesebel-sebelnya suami ke istri, atau sebaliknya, sesebel-sebelnya istri ke suami, maka dia bukan hanya ngelihat orang yang dia sedang sebelin, tetapi juga ngelihat Kristus, gitu kan ya. Mungkin bapak dan ibu kesulitan karena saat itu sedang sebel sama orang yang di depan bapak dan ibu, yang itu adalah suami atau istri. Gak apa-apa, tetapi kan yang kita pandang bukan hanya apa yang di depan kita. Yang kita pandang adalah bahwa Kristus hadir. Kalau memang bapak dan ibu masih katakanlah yang paling puncak ya, sulit untuk katakanlah hormat gitu karena lagi keributan. Kalau buat saya di konteks itu mungkin gak apa-apa, tetapi biar bagaimanapun seseorang harus tetap menunjukkan hormat pada Tuhan. Dan karena hormat pada Tuhan itulah makanya seharusnya sesebel-sebelnya seseorang, dia akan
meredam kesebelannya itu atau kemarahannya itu. Karena apa? Karena bukan ngelihat ke orangnya, ke suaminya atau ke istrinya, tetapi melihat pada Tuhannya. Makanya sewaktu ada keributan, semoga kita ingat bahwa yang kita hadapin itu bukan hanya orang yang kita sebelin. Yang ada di depan kita bukan hanya itu, tetapi juga ada Kristus yang menyertai kehidupan kita. Dan karena ada Kristus yang menyertai, maka harusnya tunduklah, hormatilah gitu. Karena kehadiran Kristus itu. Dan dari sana mungkin suasana akan menjadi semakin membaik. Karena seseorang, sesebel-sebelnya seseorang, dia tetap menunjukkan ketertundukan pada Kristus. Ibaratnya mah apa ya? Misalnya istri saya lagi marah nih, ya bolehlah kamu sebel, tapi tolonglah hargai bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalnya gitu ya. Itu yang paling pertama. Sudah jelas kita tidak lagi berbicara tentang mari mengundang Kristus hadir. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk bertanyalah, Kristus itu tinggal atau Bapak dan Ibu cuma menjadikan Kristus itu tamu? Karena kalau misalnya Kristus tinggal, maka harusnya ada sesuatu yang berbeda dalam pendekatan-pendekatan kita. Dan memang kita berjuang untuk belajar itu terus-menerus gitu ya. Karena memang susah. Susahnya kenapa? Karena yang memang kita lihat adalah seseorang yang menyebalkan kalau misalnya kita sedang ribut gitu ya di rumah tangga kita. Tapi diingat saja bahwa Kristus hadir, dan sewaktu Kristus hadir, maka minimal kita menaruh hormat kita pada Kristus. Itu aja yang paling pertama. Dan yang terakhir, saya suka dengan ayat 5, sewaktu Maria bilang, pokoknya nanti Yesus ngomong apa, ikutin aja. Sikap yang paling benar itu tuh. Sikap yang paling benar, ya udah seperti yang disampaikan Maria tuh. Apa yang diomongin sama Kristus, nggak usah banyak cincong lagi, nggak usah banyak aiueo lagi, nurut saja, lakukan saja. Saya kadang-kadang sama Theo, ya ini bukan gambaran keseharian ya. Jangankan Tuhan mungkin ya. Bapak dan Ibu sebagai orang tua aja, apalagi misalnya berhadapannya sama anak kecil, kalau anak kecil ngeyel kan, pada akhirnya kan kita bilang, udahlah nurut aja, percaya aja gitu kan ya. Misalnya hujan lagi besar gitu ya, Theo mau main, papa Theo mau main. Aduh Theo di luar hujan, kalau kamu hujan-hujanan nanti sakit, tapi tetap mau main. Kadang-kadang saya suka ngomongnya gitu, udah nggak usah ngerengek lagi, nurut aja sama papa mama. Itu aja antara orang tua dengan anak, kita kadang-kadang ngerasa sebel ya kalau misalnya kita udah ngasih tahu nih ya. Tapi tetap aja diperbantahkan oleh anak. Padahal mah kita tahu bahwa yang kita omong adalah sebagai orang tua, ya udah pasti bener dong. Udah pasti menginginkan yang terbaik. Itu dalam konteks orang tua dengan anak misalnya. Apalagi dengan Tuhan gitu maksud saya. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya para pelayannya sok ngide. Yesus ngomong, itu ada 6 tempayan, benar 6 ya? 6 tempayan, isi semuanya dengan air. Lalu mereka bilang, kayaknya idenya kurang bagus deh Yesus. Bagaimana kalau misalnya kita pakai ember yang kecil aja? Sok ngide, sehingga pada akhirnya merusak apa yang dirancang oleh Tuhan, dan itu adalah sebenarnya untuk kebaikan mereka. Yang berbantah-bantahan, yang sok ngide, ya mungkin negosiasi sekali 2 kali sama Tuhan, oke lah, tapi kalau misalnya Tuhan bilang, udah lakuin aja, udah lakuin aja.
nggak perlu dibantah-bantah lagi. Percaya aja bahwa yang dikatakan Tuhan itu tepat pada waktunya akan menunjukkan jalan berkat bagi kehidupan kita. Sukacita yang besar ya kuncinya hanya itu. Dalam peristiwa Kana, sukacita yang besar bukan hanya Kristus yang hadir, tetapi juga orang-orang yang tunduk, patuh, nggak sok ngide, dan kemudian nurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya. Walaupun mungkin mereka bingung ya, ini ngapain sih saya harus capek-capek? Toh juga nggak ngubah sesuatu. Tapi percaya bahwa ya mungkin para pelayannya nggak sadar ya, nggak menyadari. Tapi kan kita hari ini membaca sebagai seseorang yang sudah mengenal persis tentang siapa itu Kristus. Maka yang kita lakukan sewaktu kita tahu bahwa apakah pekerjaanku hari ini sia-sia Tuhan, saya akan selalu percaya bahwa apa yang kita kerjakan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kalaupun dianggap bahwa yang kita sedang kerjakan adalah sesuatu yang dalam tanda petik kita belum ketemu hasil apa-apa atau kita bisa menganggap itu gagal. Tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan dalam setiap proses sehingga tepat pada waktunya nanti kita akan bersyukur bahwa kita ada di proses itu. Dan artinya di depan sana akan ada jalan berkat Tuhan dan akan ada sukacita yang besar selalu yang bisa kita temukan. Saya bukan orang yang selalu nurut dengan apa yang kata Tuhan, tetapi saya berusaha untuk tidak berbantah-bantahan dengan dia. Ngobrol dengan Tuhan misalnya, kita gitu ya. Sekali, dua kali, lalu apa yang Tuhan bilang, ya itulah yang kita lakukan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.